kemarin di episode sebelumnya kita membahas terkait dengan bencana yang sifatnya slow onset, quick onset, atau rapid onset. Respon apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Saya mau mulai dari Pak Agus, apalagi BNPB sebagai lead di sini, apa yang harus dilakukan untuk merespon hal tersebut? Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan Pak terkait permasalahan quick onset dan rapid onset ini dan respon yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kalau yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama tentunya kita udah tahu bahwa penanggulangan bencana itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra bencana, sebelum terjadi bencana, kemudian saat bencana dan, pasca bencana atau kita sebut misalnya rehab recon atau recovery. Jadi, amanat Undang-Undang 2024/2007 itu salah satunya adalah merubah paradigma. Dulunya kita kalau ada bencana responnya kan lebih ke direspon, ada bencana baru direspon. Tapi yang sekarang diamanatkan bahwa kita ada banyak sekali usaha-usaha sebelum bencana tersebut terjadi, kita bisa melakukan banyak usaha atau pekerjaan-pekerjaan tersebut. Untuk apalagi yang slow onset seperti ini, slow onset itu panjang sekali sehingga kita bisa melakukan respon terlebih dahulu sebelum bencana itu benar-benar datang. Ya, salah satunya seperti Pak Yon tadi sampaikan ada edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada berbagai jenis-jenis bencana yang perlu kita respon ke depannya seperti kalau bencana hidrometeorologi itu ya banjir, kekeringan dan sebagainya kita perlu merespon sebelumnya seperti misalnya kita melakukan penanaman pohon, tidak menebang pohon, kemudian juga menyiapkan tentang misalnya cara-cara memanen air hujan dan sebagainya, biopori dan sebagainya yang diarahkan oleh IPB juga banyak lakukan biopori. Jadi itu adalah usaha-usaha sebelum bencana tersebut datang. Kita banyak melakukan usaha-usaha, banyak sekali sosialisasi, edukasi, kemudian mitigasi, khususnya mitigasi yang soft itu edukasi tadi atau sosialisasi, kemudian edukasi yang hard misalnya dengan cara penanaman pohon, kemudian perbaikan tanggul, sungai. Kemudian juga mungkin ada banyak usaha-usaha yang sebelum bisa dilaksanakan sehingga nanti jika bencana tersebut datang, kita sudah siap menghadapinya. Termasuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu simulasi, pelatihan, dan yang paling penting adalah di sisi kalau dari sistem penanggulangan bencana bahwa untuk merespon penanggulangan bencana itu perlu ada 3 komponen penting. Salah satu yang pertama adalah lembaga. Jadi lembaga itu sangat penting. Lembaga itu maksudnya kalau di pusat kita ada BNPB, kalau di provinsi kita BPBD, di kabupaten kita punya ada BPBD juga. Tapi itu hanya level di kabupaten, kita perlu turunkan sampai ke level, bahkan sampai ke level keluarga. Kita punya program namanya keluarga tangguh bencana. Jadi di dalam keluarga tersebut tentunya ada orang yang bertanggung jawab untuk mengontrol atau mengarahkan seluruh usaha-usaha penanggulangan bencana. Seperti kalau COVID ini harus ada, kita mengarahkannya ke ibu-ibu. Jadi ibu itu sebagai penjaga rumah tangga, itu ada sebagai penjaganya protokol kesehatan. Kalau anaknya mau keluar rumah, bagaimana protokolnya? Mau masuk ke rumah, bagaimana protokolnya? Termasuk di lingkungannya, misalnya mengajarkan bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menopang pohon sembarangan dan sebagainya. Itu hal-hal itu ada lembaganya. Lembaga itu orang di itu semua lini, baik di rumah, di kantor-kantor, di desa, itu perlu, di RT, RW perlu dibentuk lembaganya. Ya, kemudian tentunya kita punya perencanaan, apa yang kita rencanakan ke depan, apa yang akan kita antisipasi, apakah banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Selanjutnya tentunya ada anggaran. Anggaran itu juga sangat penting, sehingga anggaran terus perlu disediakan, baik untuk kalau di level rumah kan kalau COVID kita perlu alat untuk cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan sebagainya itu ada anggarannya, ada rencana juga. Dan yang terakhir tentunya kita perlu namanya pengembangan kapasitas, ada pelatihan-pelatihan. Nah ini peranan universitas seperti Pak Yon itu sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa mengedukasi ke seluruh masyarakat, kemudian berlatih, dan jika bencana itu datang, maka kita semua siap dan diharapkan kita bisa selamat semua. Itu kira-kira seperti itu, Pak Emot. Iya, terima kasih Pak Agus. Tadi 3 aspek penting ya Pak, Ya, kelembagaan, ya, responnya, dan anggarannya. Itu menjadi poin penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Nah kemudian kalau dalam konteks BNPB, ini saya ke Pak Ion ya, dalam konteks BNPB mungkin banyak melakukan yang sifatnya aspeknya pengurangan risiko bencana atau PRB di situ. ya. Nah saya ingin Pak Ion
bisa menjelaskan dari sudut pandang adaptasi perubahan iklim yang sifatnya long term, karena kan ini dampaknya bisa puluhan tahun, sedangkan kalau BNPB kan dituntut untuk respon cepat, quick respon di situ, sedangkan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam jangka panjang kita juga mengalami tadi yang di podcast sebelumnya kita menjelaskan bahwa slow onset itu punya bahaya juga yang besar. Nah, dalam konteks adaptasi perubahan iklim itu seperti apa, Pak Ian? Ya, terima kasih Mas Emot. Terima kasih. Saya kira ini challenge yang menarik dari Mas Emot. Bagaimana kita memikirkan adaptasi perubahan iklim ya sebagai sebuah upaya untuk memastikan sustainability itu tetap berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks ini saya ingin kasih rumus. Tadi kata Pak Agus itu kita perlu melakukan perubahan paradigma. Kira-kira itu. Saya mau kasih rumus, Mas. Jadi rumusnya 3 in 1 dari desa untuk dunia. Ya, 3 in 1. Kenapa saya bilang 3 in 1? Sebenarnya saya pingin 5 in 1, tapi kebanyakan takutnya. Contoh sekarang, kita dalam masa pandemi COVID, Mas. Ya, pemerintah punya program yang namanya padat karya mangrove. Contoh. Kalau saya bilang, ini sebenarnya kemasannya sedikit lagi. Apa? Jangan padat karya mangrove seharusnya. Tetapi yang saya bilang tadi, 3 in 1. Ya. Dari desa untuk dunia. Kenapa 3 in 1? Kita harus pastikan bahwa persoalan yang kita hadapi dalam penanggulangan iklim itu tidak hanya ansih untuk melawan perubahan iklim. Tidak ansih hanya untuk beradaptasi itu, tapi juga untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Ya kan? Kemudian juga terkait untuk pemulihan ekosistem. Kemudian terkait dengan penyerapan karbon. Nanti saya bilang 3 in 1 kan, 3 fungsi bisa berjalan. Yang pertama, untuk pengendalian ekosistem, kedua untuk penyerap karbon, yang ketiga untuk ekonomi. Kenapa padat karya itu bisa disulap menjadi 3 in 1 menurut saya? Ketika mangrove satu batang itu ditanam dan 1 meter persegi misalnya, nah kemudian nanti mangrove itu tumbuh, yang pertama kita dalam proses rehabilitasi mangrove. Yang kedua, daun mangrove, batang mangrove akan menyerap karbon di udara. Jadi proses perubahan iklim akan mulai terreduksi di situ ya. Konsentrasi kandungan karbon di udara akan terkurangi di situ. Itu fungsi kedua. Nah, fungsi ketiga, ketika mangrove ditanam, daunnya jatuh jadi serasa, itu makanan bagi ikan dan udang-udang yang ada di pesisir laut. Kalau itu ditangkap oleh nelayan, itu jadi penghasilan. Dalam hitungan saya, 1 hektar itu kalau mangrove-nya bagus, itu akan menghasilkan produksi total dari semua jenis biota di situ tuh lebih dari 1 ton per tahun. 1 hektar loh. Berapa banyak mangrove yang bisa kita tanam? Berapa banyak ikan yang bisa kita pulihkan? Berapa banyak penghasilan yang bisa kita tambah di situ? Berapa luas rehabilitasi mangrove bisa dilakukan? Kan keren Mas Emon. Paket 3 in 1 itu paradigma namanya. Jadi kita jangan melihat sisi itu hanya selesai, tanam udah selesai. Tidak. Kita buat kemasannya yang lebih besar, lebih cakep, dan banyak yang bisa kita hasilkan dari satu proses yang kita lakukan. Yang kedua, kenapa dari desa untuk dunia? Mungkin yang paling banyak desanya di dunia itu Indonesia. Mungkin, saya nggak ini asumsi saya saja. Tetapi jumlah desa pesisir itu memang banyak. Ya, jumlah desa pesisir itu 7.000 lebih. Ya 7.000 apa 70.000, saya angka 7 saya ingatnya. Itu desa pesisir 70.000 kalau nggak salah. 77 apa 74.000. Nah, desa pesisir itu dari desa untuk dunia. Kita punya anggaran yang namanya dana desa. Kalau dana desa itu kita minta dari 1 miliar, kita minta kepala desa untuk konservasi itu 100 juta. Jadi desa-desa pesisir yang ada mangrove-nya, ada daerah terbukanya, ditanami mangrove. Dari uang 100 juta. 1 pohon mangrove harganya berapa? Harganya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ya. Jadi kalau 100 juta itu, hitung-hitungan saya, itu udah lebih kurang 4 hektar. Yang tertanami. 100 juta, 4 hektar. 4 hektar, kalau tadi daya dukungnya adalah 1 ton, berarti 4 ton ikan akan pulih dari 4 hektar. Ya kan?
Siapa yang melakukan itu? Kepala desa bersama rakyat desanya. Jadi kita tambahkan lagi, ada namanya bukan padat karya lagi, tapi konservasi. Kalau saya sih sebenarnya setiap program padat karya ini kan diberikan insentif oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai, ya kan? Kalau nggak salah itu proses dalam pandemi itu. Makanya saya bilang kalau begitu diberikan, jadi ini sebutnya adalah konservasi langsung tunai. Siapa yang menanam dibayar, yang nggak nanam nggak usah dibayar. Jadi mereka bekerja walaupun hari ini mendapat insentif, tapi dalam benak mereka ada kesadaran bahwa mereka ikut melestarikan iklim dari desa. Nanti semua desa pesisir yang 7.000 itu nanti kita buat petanya. Petanya daerah mangrove yang masih merah, berarti di desanya masih merah. Daerah mangrove yang sudah pulih, desanya udah mulai hijau. Kita buat petanya, terus kita kasih rapor. Kemendagri itu bikin rapor desa. Gampang kok, ya. Bikin rapor pemilu saja setiap TPS. Ya kan? Pemilu, sekian partai, sekian pemilih. Desa, sekian daerah, sekian jumlah mangrove, sekian daerah rehabilitasi. Yang sudah bertambah daerah rehabilitasinya jadi hijau. Kepala desa yang berhasil melakukan recovery ekosistem, berikan dia insentif tambahan. Misalnya ditambah uang desanya 100 juta, misalnya ditambah insentif lainnya. Itu yang saya bilang. Nah, ketika ada kita bicara perubahan iklim di tingkat dunia yang kemarin mungkin di Polandia ya Mas Emotnya, suruh kepala desa yang bicara. Kepala desa suruh bicara, nggak usah Menteri Dalam Negeri. Dia akan bercerita Mas Emot bagaimana dia melakukan rehabilitasi mangrove, bagaimana dia menginspirasi. Kalaupun dia tidak bisa bahasa Inggris, kan trilingual itu. Translator ada. Dan ingat itu impact-nya. Kepala Desa Indonesia mengedukasi dunia. Itu yang saya bilang dari desa untuk dunia. Ya. Kepala Desa Indonesia mengedukasi dunia. Tahun berikutnya diadakan itu lomba antar kepala desa. Siapa yang mau ikut pidato di perubahan iklim, kepala desanya harus berlomba merehabilitasi mangrove. Saya kira ini akan menjadi insentif yang luar biasa, Mas Emot. Ini sederhana, tapi saya kira ini akan bisa menjadi energi bagi kita bagaimana kita mencari trik-trik yang baik di masyarakat. Masyarakat ter-encourage, dia mau melakukan itu untuk perubahan iklim ini. Kalau itu sudah dilakukan, sebenarnya virus dan viral semangat literasi kita tuh masuk gitu loh. Kan sebenarnya kan sulit mencari sudutnya aja. Ya, kira-kira gitu Mas Eman. Ini exercise yang menurut saya bagus juga kadang-kadang kita coba. Siap Pak Yon. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yon. Jadi kalau bisa kita mencari kesempatan atau keuntungan dari permasalahan yang mungkin muncul. Nah itu tadi saya coba meramu apa yang disampaikan oleh Pak Yon dari desa untuk dunia. Wah, keren.